Kami hari ini bersama ormas Islam lainnya yang dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia menghadiri pertemuan bersama Kabupaten D. Ini terkait dengan isu yang lagi berkembang di media sosial yang lumayan ramai, yang menyita perhatian banyak orang dan terjadi perdebatan yang menurut kami sudah tidak relevan dengan niatnya Bupati pada saat menyampaikan pernyataan. Hari ini kami ketemu langsung Bupati dan beliau menyampaikan secara langsung rencana beliau untuk merelokasi pedagang daging ke pasar Potulandu. Jadi pada prinsipnya kami dari Korpus Alumni Himpunan Mahasiswa Islam menyetujui relokasi pedagang babi disentralkan di satu tempat, sehingga pedagang-pedagang babi saudara-saudara kita yang berjualan babi di pinggir jalan itu bisa disentralisasikan di satu tempat. Rencana Bupati ke pasar Potulandu, hadirnya kami ormas Islam itu untuk berdiskusi sebaiknya jangan di situ, karena lokasi pasar Potulandu yang pasar heterogen untuk semua orang bisa akses, dan kami umat Islam merasa kurang nyaman kalau ada penjualan daging babi di pasar Potulandu. Kami hadir menyampaikan aspirasi umat Islam dan kami berpendapat sebaiknya pasar daging itu dipisahkan. Salah satu pendapat yang berkembang di ruang rapat itu mungkin bisa didorong ke Dinas Pertanian Kabupaten ND. Di halaman belakang Dinas Pertanian itu lokasinya sangat kosong dan jarak dari pasar Potulandu tidak begitu jauh. Di situ bisa disentral. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Ada satu hal yang lagi viral lagi di tengah kericuhan di negeri kita tercinta ini, itu Indonesia. Tapi di kota Ende atau daerah sekitar Ende, ada ormas-ormas Islam. Mereka mau menghadap bupati untuk menertibkan saudara kita yang jual daging babi di salah satu pasar yang ada di Ende. Bagi saya, bukan berarti saya keberatan dengan hal itu untuk memindahkan. Tetapi kalau Anda tidak makan dengan makanan itu, cukup diam. Anda tidak perlu beli. Kan Anda ke pasar, tujuannya mungkin mau beli sayur, ya beli sayur saja. Tidak perlu melihat daging babi yang orang lagi jual di situ. Tidak perlu meliriknya. Tapi sebelumnya kita lihat videonya dulu supaya kita tahu persis. Mari kita lihat videonya. Bupati bikin gambar dulu, bagaimana gambar. Kalau ada pasar yang mau gimana Bupati inginkan dibuat. Andaikan ada pasar babi, bikin satu jalur khusus untuk itu. Ya tergantung mana keinginan dari Bupati, keinginan dari Pemda. Yang penting aman aja deh. Ya. Jadi pada dasarnya dari forum kerukunan umat beragama terima dengan Kita kembali kepada Bupati, kita kembali kepada beliau. Dan tadi beliau sudah bilang, beliau akan bikin pasar daging, ya pasar daging di situ. Nah, di luar daging bebek. Ya, beliau akan bikin pasar daging di luar bebek dan nanti dilihat perkembangannya bagaimana. Nanti ada jalur khusus untuk bebek ya, dia buat atau beliau itu pakai kaca semua. Nah, beliau akan bikin macam ruangan penjualan itu dengan kaca semua, sehingga tidak ada lalat pun tidak bisa terbang dan segala macam tidak ada masalah. Orang yang beli di situ juga tidak keluar lewat jalur khusus. Ya, jalur khusus. Itu yang tadi kita saran juga beliau nanggapi. Kalau respon Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa di Ende orang melarang atau ormas-ormas Islam mau melarang saudara kita yang jual daging babi di sana. Saya teringat ya, orang Islam ini terkadang munafik. Sekali lagi munafik. Saya teringat saya pernah di daerah Bandung. Kalau orang Bandung pasti tahu ya, daerah Punclut. Saya makan daging babi di situ. Yang jual babi bukan orang Kristen. Yang masak bukan orang Kristen, tapi orang-orang Islam. Jadi masalahnya bukan daging babinya, tetapi otak kita ini. Otak itu harus dipikirkan secara matang. Kalau Anda tidak makan daging babi, cukup, tidak perlu pergi beli, tidak perlu lihat. Sama seperti
rumah saya ada keluarga yang dia dialergi makan daging, dan dia memang selama hidup dia tidak pernah makan daging. Jadi kalau kita di rumah, kalau masak daging, kita harus siapkan sayur atau telur atau ikan, daging ayam, daging babi, daging apapun dia tidak akan makan. Apakah dia terganggu? Tidak. Ya makan aja. Jadi dia sama seperti daging babi. Kalau Anda tidak suka makan daging babi, cukup diam saja, karena mungkin menurut Anda tidak baik, menurut orang lain baik, makanya dia makan. Oke lah, kalau Anda melarang di daerah Ende sana, coba datang di kota Kupang yang sore-sore itu asapnya di mana-mana. Itu bukan jualan sate, tetapi itu jualan daging babi. Atau orang Kupang bilang nasi babi. Orang jual, malah lebih laku nasi babi daripada daging-daging yang lain. Datang di sana untuk melarang. Coba pikirkan, babi. Kalau Anda tidak suka makan daging babi, cukup diam. Apakah tadi Anda mengatakan bahwa terganggu? Kalau kita mau bicara terganggu, apa yang Anda terganggu? Babi sudah mati, tidak ribut. Yang Anda harus ribut adalah, pernah tidak Anda ribut tentang toh masjid yang mungkin mengganggu orang-orang sekitar yang mau tidur siang itu tidak bisa? Bagi saya, daging babi tidak bermasalah juga, tidak terlalu umbar-umbar. Coba lihat anak-anak Anda yang minum soda kelebihan, minum soda yang lebih banyak. Apakah tidak berbahaya? Berbahaya buat kesehatan juga, Pak. Minuman bersoda, makanan-makanan yang cepat saji, itu pun tidak baik buat kesehatan. Harusnya orang Islam juga harus selidiki itu. Bukan hanya daging babi. Daging babi bukan patokan utama juga. Tetapi pikiran Anda harus dirubah. Pola pikir Anda harus dirubah. Jadi orang Islam ini bagi saya tidak bijak dalam segala hal. Dan Indonesia, kita orang Kristen terlalu toleran dengan mereka. Toh masjid yang ributnya minta ampun saja kita diam. Kecilin volumenya. Atau apalagi hal-hal yang kita harus lakukan toleransinya. Ibadah pun harus tertutup segala macam. Kurang apa lagi? Nah, ini di daerah NTT yang daerah mayoritas Kristen. Itu di Flores. Saya tidak tahu Flores berapa persen umat Kristen, berapa persen umat Islam. Tapi main-main di kota Kupang atau di daerah saya di Soe. Main-main di sini. Yang mayoritas orang Kristen. Daging babi itu makanan favorit utama. Sekali lagi, pernah tidak Anda selidiki minuman-minuman bersoda yang merusak kesehatan anak-anak sekarang? Tidak pernah Anda haramkan itu. Harus berpikir secara jernih. Jadi sekali lagi, Flores itu daerah mayoritas, terkhususnya NTT mayoritas Kristen, tidak usah buat ulah-ulah. Kalau Anda tidak mau makan daging babi, cukup diam, tidak perlu beli. Terganggu apa yang Anda terganggu, tidak ada apa-apa. Kecuali Anda mau makan, ya silahkan. Kalau tidak makan, diam aja. Jadi pola pikir itu Anda rubah. Demikian video dari saya. Sekali lagi, marilah kita saling toleransi. Sebagai umat beragama, kita saling toleransi. Menjaga toleransi itu penting. Kalau Anda tidak suka sesuatu berdasarkan agamamu, cukup diam. Tak usah buat aneh-aneh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam sehat. Thank you for the happiest year of my life.